seperti Mitsubishi, Suzuki, apalagi Nissan dan Mazda. SMK gimana? Ya, kita tunggu aja ya sampai akhir tahun 2024. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tialo TV. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam segala urusan dan aktivitas kita. Oke, teman-teman semuanya, kita akan mereaction lagi tentang video reaction tentunya. Oke, kali ini kita akan mereaction video tentang otomotif dan sudah bisa ditebak. Tentu ini bukan membanding-bandingkan, tetapi menjadikan sarana atau pengetahuan buat kita bagaimana otomotif Malaysia dan Indonesia, tentu SMK dan Proton. Oke, kita akan berkunjung ke salah satu channel yang sangat besar sekali, yakni Auto Otomotif ID. Oke, linknya kami lampirkan di deskripsi, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel tersebut. Oke, tanpa menunggu lama, ini dia videonya, kita saksikan sama-sama. Coba deh perhatiin, selama ini kita ketinggalan jauh banget soal urusan otomotif dengan negeri tetangga kita yang satu ini. Iya, betul jauh sekali. Sebelum isu Mopnas mencuat pertama kali di akhir-akhir era Orde Baru, Malaysia sudah lebih dulu menginisiasi adanya produk yang benar-benar berasal dari cipta karya anak bangsanya sendiri, tepatnya di tahun 1979. Oh iya. Setelah pergolakan internal yang tidak dipublikasikan, akhirnya perusahaan mobil nasional pertama milik Malaysia resmi berdiri di medio 1985 dengan dimotori oleh tokoh lokal Mahathir Mohamad yang saat ini duduk di kursi Perdana Menteri. Perusahaan yang dinamai Proton alias perusahaan otomobil nasional tersebut kemudian bergegas membanjiri jalan-jalan negeri jiran dengan produknya kala itu, Proton Saga. Tapi baik teman-teman semuanya, tentu sama-sama kita atau perlu kita ketahui bahwa Indonesia juga sebelumnya sudah memproduksi mobil nasional, yakni Timor. Waktu itu Timor hampir-hampir saya berkembang, cuma waktu itu karena moneter sehingga gulung tikar, dan Proton tetap bertahan. Mahathir yang seringkali dicap sebagai pendiri Proton maupun para petinggi perusahaan itu sendiri pasti paham betul kalau bikin mobil jelas nggak sesimpel membalikan telapak tangan. Makanya mereka mengambil jalan pintas yang murah, mudah, dan cepat, yaitu rebadge. Satu kata yang cukup lekat dengan Proton bahkan hingga usianya yang nyaris 40 tahun hari ini. Produk pertama mereka tadi mengambil blueprint dari Mitsubishi Corporation asal Jepang. Dengan segala mantra-mantra Melayu dipadu dengan engineering khas Jepang, voila, jadilah Proton Saga yang merupakan kembaran dari Mitsubishi Lancer Fiore. Bukan cuma desain, tapi sampai unsur teknikal seperti mesin dan suspensi. Ibaratnya tinggal ganti emblem ini mah. Oh iya. Beda dengan SMK yang di awal kemunculannya sama sekali nggak merebadge produk manapun. Tapi jangan senang dulu. Mobil yang dulunya dirakit oleh siswa-siswa SMK jurusan otomotif ini merupakan fusion dari berbagai mobil, mulai dari Honda CR-V RE sampai Isuzu Panther. Tapi tenang, itu aja udah luar biasa buat sebuah brand yang jauh dari kata mapan. Sama seperti Proton, SMK juga banyak ketiup berbarengan dengan isu politik yang secara nggak langsung membawa keuntungan dari sisi brand awareness. Sayangnya, SMK saat itu gagal memaksimalkan mobil tersebut dengan mengkonversi jadi penjualan. Fasilitas produksi mereka begitu siap di era itu. Terlebih lagi soal uji tipe dan administrasi yang bakal kita bahas nanti. Kalau Proton kan kasarnya udah terima mobil jadi ya, jadi tinggal jual aja deh. Setelah produksi pertamanya pun, Proton tetap gaspol untuk memanfaatkan rasa patriotisme warganya. Wow. Makanya mereka terus-terusan membuat updatean baru dari produknya biar bisa bersaing sama produk-produk luar yang lebih dulu menancapkan kepercayaan pada konsumen. Contohnya saat meluncurkan Proton perdana yang saat itu mengambil basis dari sedan legendaris Mitsubishi Galant Eterna.
Bukan cuma modal konsistensi, Proton juga bisa dibilang berani dalam hal inovasi. Apalagi kalau buat ukuran perusahaan yang baru diorbitkan. Gak tanggung-tanggung untuk sekelas mobil nasional yang baru beberapa tahun masuk ke lantai produksi, Proton bahkan bikin model coupe serta hatchback 3 pintu. Gila, itu kan jelas bukan volume maker, penjualannya jelas gak secemerlang mobil-mobil normal lah. Nekat banget ya mereka buat gak ngeruk cuan banyak. Sedangkan di fase yang serupa tapi lain era, SMK masih berjuang untuk timbul tenggelam di antara isu-isu politik yang datang dan pergi. Pernah sih ada isu tentang pesanan dalam jumlah besar dari salah satu perusahaan swasta buat dijadiin mobil operasional. Sayangnya SMK kala itu belum siap menerima pesanan dalam jumlah yang lumayan besar untuk ukuran mereka. Sadar nggak bisa terus-terusan begini, SMK akhirnya putar haluan. Loh, putar kemana? Jawabannya ke Cina. Ke Cina. Sempat beredar kabar kalau SMK bakal bangkit dalam tanda kutip dengan line up terbarunya, yakni SMK Garuda 1 dan SMK Dikdaya. Masing-masing berupa SUV dan double cabin. Tapi yang disayangkan di sini adalah mereka kurang berterus terang tentang asal-usul kedua mobil yang namanya sudah Indonesia banget ini. Mereka lupa kalau di antara 270 juta orang penduduk Indonesia, ada banyak banget petrolhead yang langsung ngeh kalau kedua mobil ini adalah rebadge dari produk asal negeri tirai bambu. Mana kelihatan pula kalau desainnya plek-ketiplek. Rebadge sih nggak salah, tapi minimal sportif lah, kayak Proton yang dari awal ngaku bahwa mereka pengen belajar dari merek-merek legendaris seperti Mitsubishi. Lah, yang ini kita tahu kualitas brand aslinya aja enggak. Entah berkaitan sama penolakan yang cukup keras atau bagaimana, Garuda 1 dan Dikdaya menghilang tanpa angka penjualan yang pasti. Sampai sekarang juga nggak ada yang pernah nge-spot keberadaan mobil ini di jalan umum. Tapi produk dari Cina nggak selamanya jelek kok. Kalau menurut cara kerja ATM alias amati tiru modifikasi, mereka sudah sampai di tahap modifikasi. Bahkan bisa bikin yang lebih daripada benchmark otomotif dunia. Proton pun juga menjalin kerjasama, atau lebih tepatnya kini di bawah naungan brand Cina, yaitu Geely. Brand ini sendiri juga nggak asing ya di telinga Indonesia, walaupun dulu citranya jelek banget sampai susah laku dan akhirnya hengkang. Tapi di tangan Geely, Proton makin berani lagi nih. Wow. Mereka akhirnya menyentuh segmen yang belum pernah mereka selami dengan meluncurkan X70 dan X50 yang mengambil basis dari Geely dengan nama serupa. Bukan cuma sama Geely, Proton juga masih menjalin kerjasama dengan brand-brand asal Jepang. Contohnya Honda yang memberikan blueprint Accord generasi sebelumnya untuk kemudian di-rebadge menjadi perdana. Atau Suzuki yang mengizinkan Proton menjual R3 dengan nama dan bentuk yang sama persis. Mungkin atas dasar itu pula, SMK akhirnya nggak malu-malu buat membuka tabirnya dan mengutarakan ke halayak otomotif nasional kalau mereka bekerja sama dengan Shinrei dan Changan yang notabene dari Cina. Nah, kalau gini kan enak. Meskipun begitu, kedua line up mereka yang dijual belakangan masih benar-benar mentahan dan perlu perbaikan dari berbagai sisi. Pabrik sih udah punya, tapi menurut pengakuan mereka sendiri, SMK Bima EV masih dibawa dengan format completely built up alias diimpor utuh dari negeri tirai bambu. Padahal kan pabrik tersebut digadang-gadang punya kapasitas 35 sampai 40 unit per harinya. Malu dong sama Proton yang pabriknya didesain untuk memproduksi hingga 250.000 unit per tahunnya. Itu artinya kapasitas ini 17 kali lipat lebih besar daripada kapasitas terpasang di Boyolali. Wajar aja kalau semisal penjualan Proton hitungannya besar banget buat sebuah Mopnas. Tahun 2022 lalu, manufaktur otomotif berlogo Siga ini membukukan penjualan sebesar 141.000 unit. Seperti Mitsubishi, Suzuki, apalagi Nissan dan Mazda. SMK gimana? Ya, kita tunggu aja ya sampai akhir tahun 2024. Ya,
teman-teman semuanya, kita tunggu saya sampai 2024. Bagaimana jadinya daripada mobil SMK ini teman-teman semuanya. Kalau kita ketahui sudah 10 tahun kita menunggu mobil nasional dijanjikan oleh pemerintah, tapi sampai saat ini belum ada. Sempat juga muncul, tetapi hilang lagi. Oke teman-teman semuanya, buat Proton luar biasa. Itu aja kalimat yang keluar dari saya, dan semoga mobil nasional ini walaupun hanya mengambil ataupun merubah daripada nama ataupun bagaimana sistem ATM tadi, tentu bagaimana ya, penting kita bisa jujur lah, kira-kira seperti itu. Mobil nasional SMK yang digadang-gadang sampai saat ini belum muncul-muncul juga, sudah 10 tahun. Oke, sampai akhir 2024 kita menunggu lagi. Dan itu dia video, saya tidak mau terlalu membahas lebih jauh karena ini sangat sensitif sekali. Dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berkomentar di kolom komentar.